Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina bina ila siratal mustaqim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya dan wa hibatin wa ya ahlan nabah wa ya ahlan nur amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-darin amin. Halaman 188 ya. Ma'rifat kepada Allah Ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur. Al-Ghafur. Halaman 188 ya. Nama Allah Ta'ala Al-Ghafur. Al-Ghafur adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-35. Al-Ghafur itu nama Asmaul Husna yang ke-35. Al-Ghafur artinya yang Maha Pengampun. Ya kan, ada Al-Ghaffar, ada Ghafur. Ghaffar, Ghafur. Maksudnya adalah Allah Ta'ala itu suka memberi ampunan. Allah tuh senang apabila ada hambanya minta ampun dengan pengampunan yang sempurna. Sampai-sampai saking sempurnanya pengampunan Allah Ta'ala, Allah gantikan kejahatannya menjadi kebaikan. Saking baiknya Tuhan. Asal si hamba tadi mau minta ampun, mau menyadari kesalahan, mau menyadari kehinaan, banyak menyadari kekurangan-kekurangan dalam ibadah. Yang ibadahnya kurang tadi Allah sempurnakan. Saking baiknya Tuhan. Seharusnya sembahyang kita tadi jangan diterima karena banyak lalai daripada ingat. Tapi karena sadar diri ini banyak lalai, Allah anggap sebagai ingat. Saking baiknya Tuhan. Jadi beliau Allah Ta'ala itu suka memberi ampunan dengan pengampunan yang sempurna. Dianggap gak ada diisi kesalahan lagi. Saking maha pengampunnya Tuhan. Kalau Allah Ta'ala itu mengampuni, dia mengampuni seluruh dosa-dosa. Seluruh dosa-dosa. Baik dosa itu secara terang-terangan maupun tersembunyi. Baik inya ketahui tentang inya suah berbuat dosa maupun kada ingat lagi. Kadang kita ingat lagi dosa apa yang suah kita kerjakan. Itu tetap Allah ampuni. Asal mau minta ampun. Ada mesti dosa-dosa itu harus disebut, dicatat masing-masing. Misalnya dicatat, aku hari ini tanggal ini berbuat dosa ini, ku ingatkanku terus. Jadi pas waktu bertobat baca pulang catatannya berapa puluh ribu halaman di sini itu. Kada mungkin tercatat lagi. Nah, jadi ketika kita minta ampun istighfar bertobat lawan Tuhan, kadang mesti harus mengingat dosa-dosa yang wajib kita ingat tadi. Dosa yang sudah kita lakukan, kita ingat bahasa, diingat-ingat terus siapa mantanku bahari. Nah misalnya kayak itu, diisi mantan misalnya banyak, siapa mantan yang suaku zolimin. Nah kan mungkin. Siapa orang yang suaku tampar bahari, kan kada ingat lagi. Nah, jadi udah cukup minta ampun lawan Tuhan atas segala dosa. Min jami'il dzunub. Dalam Al-Quran hampir 100 kali disebutkan nama Al-Ghafur. Nama Al-Ghafur ini yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat pengampun. Sampai 100 kali disebutkan dalam Al-Quran Al-Ghafur. Di antaranya firman Allah Ta'ala, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Artinya beri kabar kepada hamba-hambaku. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku. Hamba yang mana? Hamba yang merasa bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Rahmat Allah lebih luas.
daripada dosa-dosanya. Hamba-hamba sabar itu kabarkan kepada mereka bahwasanya aku adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka digandeng antara Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Biasa kalau kita sudah dapat makna Al-Ghafur dan kita betul-betul minta ampun lawan Tuhan dan Allah mengampuni, itu ciri-cirinya Ar-Rahimnya berjalan dong. Arti Ar-Rahim itu maksudnya mau ibadah, mau memperbaiki diri lagi. Tapi kalau sekadar betobat kadang hampir-hampirnya juga, berarti rahimnya nggak jalan. Hanya tobat main-main ngarannya. Jarang tobat bahari, sana kayak itu lah. Masih ada sembahyang. Jarang kadang nak lagi ada sembahyang, masih ada sembahyang. Kepada tobat, berarti rahimnya kada Allah berikan. Sifat rahim Tuhan Allah kurangi akarannya istilahnya. Gapurnya Allah berikan, tapi rahimnya kada. Karena ciri-ciri orang yang bertobat itu ialah mau beramal baik setelah tobat. Berarti Allah ampuni itu. Dan firman-Nya lagi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim lagi. Ar-Rahim artinya apa? Penyayang. Ya kan ada Rahman, ada Rahim. Rahman Allah berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Allah berikan jodoh misalnya kepada orang-orang yang kafir, Allah berikan jodoh. Orang musyrik, orang munafik, Allah berikan jodoh. Orang beriman dunia. Tapi kalau Rahim, ya Allah berikan khusus kepada orang beriman. Pemberian Allah kepada orang beriman itu ngaran Ar-Rahim. Yang artinya katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas itu diantaranya juru ulama bermaksiat kada sadar diri sedang bermaksiat dan kada ingat minta ampun, itu melampaui batas tuh. Sekalipun dosanya dosa halus, apalagi dosa ganal, makin dosa memperbuat dosa ganal tapi kada sadar, kada ingat lagi itu dosa ganal, itu parah lagi. Nah, dosa halus kita anggap itu tuh kada apa-apanya. Dosa kecil ini dianggap debu aja kecil lah, ngaran dosa kecil gampang aja. Itu sudah termasuk apa? Asrafu, termasuk hamba yang melampaui batas. Dosa kecil dianggap bukan termasuk dosa, itu asrafu ngarannya. Ada orang berbuat dosa besar, sadar itu perbuatan dosa besar, ingin mengaku lemah untuk menghindari dosa besar, dan setelah berdosa besar tadi langsung minta ampun, itu kada asrafu, kada melampaui batas, masih ada harapan lagi. Sadar diri berbuat dosa, sadar itu sebuah dosa, itu kada asrafu. Tapi kalau kada sadar dan kada berharung itu sebuah dosa masih jadi lakukan, itu sudah melampaui batas, itu agak berat sedikit. Nah itu pun jar Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kabar katakanlah olehmu, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah ini biasanya setelah menggawi dosa. Hanya sadar bahwasanya kita kada boleh putus asa. Tetap Allah ampuni asa bertobat. Bahwasanya Dia Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat ini menambah kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dengan ayat tersebutlah banyak orang yang merasa banyak dosa, merasa Allah pengarannya perhatian, ya. Makin perhatian Tuhan kalau dengar ayat kayak ini. Tidak, Allah kadang memandang dosa-dosa kita lagi, yang penting ada harapan kita diampuni dengan sebab ayat ini. Karena ayat ini ayat raja, ayat harapan. Ada harapan diampuni. Lain halnya keadaan orang yang durjana. Durjana itu maksud orang fasik, ketujuh berbuat dosa, tapi kada ingat lagi untuk minta ampun, itu durjana ngarannya fasik. Begitu mereka mengatakan Allah Ta'ala Maha Pengampun,
mereka makin berani melakukan dosa-dosa. Nah ini bahaya nih. Allah Ta'ala maha pengampun juga. Karena aku sudah belajar sudah Asmaul Husna Al-Ghafur. Berarti aku buat dosa ya terus. Maha pengampun juga Sidin. Nah itu durjana ngarani. Mereka makin berani melakukan dosa-dosa. Karena mereka berpegang bahwa Allah Ta'ala itu maha pengampun. Ya, kalau kita berbuat maksiat atau kita ingin berbuat maksiat, ingatkan bahwasanya Allah maha penyiksa, maha keras, maha adil. Tapi kalau kita banyak berbuat ibadah, maka banyaki dengan rojaknya. Allah Ta'ala maha pemurah, Allah Ta'ala maha mengampuni dosa-dosa, Allah Ta'ala maha penerima tobat, Allah Ta'ala maha menerima amal ibadah. Nah, pas pintangan ibadahnya ingatkan Allah Ta'ala diisi apa baik-baiknya aja, yang rojak-rojaknya kita harapan kita lawan Tuhan. Tapi kalau pintangan maksiat banyak ketakutan lawan Tuhan. Padahal kita diperintahkan, padahal kita tidak diperintah makin berani berbuat dosa. Jadi ayat tersebut bukan memerintahkan kita makin berbuat dosa, tetapi diperintahkan untuk segera minta ampun kalau berbuat dosa. Kalau berbuat dosa lah langsung minta ampun. Malam itu juga, istilah malam kita berbuat dosa, jangan menghadang esok hanya minta ampun. Malam itu juga langsung baca, misalnya baca Sayyidul Istighfar yang hafal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai habis, atau istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau sebelum goreng kita berbuat dosa nih, sebelum goreng minta ampun 3 kali, astagfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibaca 3 kali. Karena fadilahnya siapa membaca itu 3 kali maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak pasir yang ada di pantai. Seluruh dunia nih kumpulkan pasirnya, dihitung-hitung mana banyak pasir seluruh dunia daripada dosa-dosa kita. Banyak pasir kan. Jadi baca astagfirullah alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekalipun dosanya dosa besar, lari dari medan perang, fadilahnya sama kayak apa istighfar imbas sembahyang. Tapi jangan astagfirullahaladzim 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 3 kali hanya alladzi la ilaha illallah, jangan itu terbalik. Astagfirullah alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih sekali ya sudah, kena baca pulang kayak itu juga. Itulah maksudnya Allah Ta'ala itu maha pengampun. Allah Ta'ala kita yakini dia maha pengampun, suka mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepadanya. Tetapi yang perlu kita perhatikan bagaimana caranya supaya kita mendapat ampunan Allah Ta'ala. Karena berbagai jenis dosa yang kita lakukan menuntut cara-cara tersendiri untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Beda jenis maksiat, beda juga jenis pengampunannya. Misalnya lawas kada sebuah sembahyang lagi. Nah, caranya bertobatnya wajib sembahyang dan wajib mengulangi mengqadha sembahyang yang sudah ditinggalkannya. Kayak orang bertobat atas berzina misalnya, beberapa kali berzina sudah nih, minta ampun lawan Tuhan. Caranya kayak kawini orang yang sudah dizinahi, kan mungkin kan? Cara minta ampunnya kawini beretaan begini yang sudah dizinahi, leh berat urusannya. Jadi masing-masing jenis lain lagi cara pengampunannya. Mantan bahari itu minta ampun lo lakinya, ya ada hubungan lo lakinya. Tampar lakinya nara. Ini beda-beda caranya. Kita semua mengambil duit orang itu dikembalikan. Kedua dia mengembalikan, maka duit yang tadi, duit yang kita semuanya nominal 100.000 misalnya kita semua mengambil duit kawan, kan maling nih. Hendak bopadah, loko ditamparnya, loko di pangarannya, loko ada dihiraninya lagi. Caranya duit 100.000 tadi sumbangkan ke masjid misalnya, pahalanya kirim kepada kawan tadi, atau orang yang kita malingi tadi kedengar lagi di mana rumahnya, ada suatu tamu lagi. Nah, jadi ada berbagai macam cara. Nah, ini gampang orang apalagi medsos.
berbuat salah, klarifikasi, minta ampun kepada orang yang kepada medsos langsung disiar langsung secara langsung. Seharusnya datang ke rumah yang difitnahnya. Ini kata di medsos, nah diminta ampun. Karena berbagai jenis dosa yang kita lakukan menuntut cara-cara tersendiri untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Di antara satu dosa dengan yang lainnya ada cara masing-masing untuk bisa diampuni. Allah Ta'ala mengampuni kita kalau kita minta ampun dengan tata cara yang benar. Dan ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui yang diambil dari ayat suci Al-Quran. Di antaranya pertama, wa may ya'mal su'an aw yudlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahimah. Ini cara pertama sesuai dengan ayat ini. Yang artinya barang siapa memperbuat kejahatan atau kezaliman terhadap diri mereka sendiri, kemudian mohon ampunan kepada Allah, ia akan mendapati Allah Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada dosa-dosa yang apabila kita lakukan, kemudian kita istighfar atau minta ampun, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa tersebut, dosa itu. Adapun dosa-dosa yang hanya dengan istighfar Allah ampuni, di antaranya yang pertama membuka aurat, keluar rumah berselawar handap. Lelaki maksud begini kan parah lah, banyak lagi auratnya. Bagi kita yang laki-laki yang hadir nih, keluar rumah pintu terbuka, lutut terbuka. Apa yang digawi nyuci Honda misalnya. Atau nuka rokok ke warung setumbar berselawar handap, tuh istighfar ngarannya. Minta ampun Tuhan, istighfar, membuka aurat itu dosa tuh. Membuka aurat. Yang kedua, memandang atau bersentuhan badan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Mahram lah, bukan muhrim, bahasa itu mahram. Memandang atau bersentuhan badan dengan lawan jenis, bersentuhan macam-macam kan. Sekalipun salaman, minta ampun juga, istighfar imbah bersalaman tadi. Imbah memandang tadi, istighfar dulu. Amun memandang sambil istighfar itu mukhlut ngarannya. Istighfar itu setelah selesai memandang, astagfirullahaladzim, ya Allah, seksinya. Itu mukhlut Tuhan ngarannya, mengejek Tuhan ngarannya. Atau meremehkan syariat. Tidak boleh sambil memandang sambil istighfar. Buka TikTok, baca bismillah. Mbah baca lagi nonton, astagfirullah, tapi nonton terus, diulang-ulangi, mulut. Yang ketiga, memakan bangkai kata. Ya, makan bangkai. Kayak ayam, orang yang jual ayam. Ternyata ini menyembelih itu ada sebagian yang halal, ada sebagian yang haram. Yang sembelihannya bagus jadi halal, sembelihannya kada bagus ini haram. Gairnya pas kita nukar dimurahinya gair itu bangkai. Nah, jadi memang harus hati-hati juga kita menyembelih ayam. Mau menyembelih iwak ada masalah. Menyembelih iwak pakai baca bismillah Allahu akbar juga kada. Memakan bangkai. Yang keempat, minum arak atau obat-obatan yang memabukkan. Obat-obatan ini diantaranya apa? Sabu-sabu. Itu lain obat, tapi serbuk sama aja pada mabuk-mabukan sama pil dan lain sebagainya. Minum banyu putih. Tapi kita menggaya-gayakan gaya mabuk. Maka banyu putih tadi hukumnya haram. Haram, banyu putih itu haram jadinya. Mau segala jenis mabuk-mabukan apapun caranya. Minum seember mabuk, tapi minum 10 cangkir kada mabuk, minum seember tadi haram. Apa minum banyak seember? Seandainya meminum seember tadi atau mabuk, haram jadinya.
Yang kelima, menyakiti binatang. Menyakiti binatang itu dosa juga. Yang keenam, membaca Al-Quran sewaktu junub. Baca Al-Quran sewaktu junub. Nah, biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran gak ada. Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran. Tapi karena kebiasaan kita masih junub nih, belum mandi wajib, anak makan terbaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dianggap zikir, gak ada masalah. Tapi kalau bagusnya Bismillah aja, jangan Ar-Rahman Ar-Rahim yang dibuat Bismillah, dianggap itu zikir. Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan Al-Quran, Fatihah kan. Tapi kok Alhamdulillah zikir kan. Nah, jadi Alhamdulillah aja. Yang ketujuh, memakai pakaian yang diharamkan. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Yang kedelapan, apa tuh? Protes pada perbuatan Allah Ta'ala. Dosa juga lu. Mengapa aku kayak ini? Mengapa ini dapat aku ada? Kenapa ini lebih laris daripada aku? Kenapa rezekinya lebih banyak ini daripada aku? Itu protes ngarannya. Haram juga. Yang kedelapan, protes deh. Yang kesembilan, ujub, ria, takabur, hasud, ujub, merasa bangga dengan diri, merasa bangga jabatan tinggi, merasa bangga bahwa aku ini banyak pengikut, merasa bangga aku banyak disukai orang, merasa bangga bahwa banyak beramal, banyak bersedekah, merasa bangga dengan diri, itu dosa besar. Ria, senang apabila ada orang memuji ibadahnya, senang apabila ada orang melihat ibadahnya, ada orang mengatakan tentang ibadahnya, itu ria. Takabur, sombong. Sombong tak paham sendiri sudah. Hasud, iri dengki dengan sesama manusia, marah dan lain-lain dosa yang datang dari hati yang tidak bersih. Jadi dosa-dosa tersebut itu sebenarnya dari hati yang kada bersih. Amun hati yang bersih pasti kada mau ujub. Kalau dia memandang ini segalanya perbuatan dari Allah, aku beramal ini dari Allah, maka kada bakalan bisa ujub, kada bakalan bisa ria. Yang maha melihat hanya Allah. Bagus aku minta lihat kepada Allah daripada manusia, hilang ria. Untuk apa aku merasa aku ini banyak beramal, sombong dengan amalku, sedangkan amalku aja Allah yang menolong, hilang takabur. Maaf pula aku dengki dengan orang lain, merasa iri, dengki dengan orang lain, nya merasa apa? Orang lain banyak, aku sedikit, karena sudah pemberian Tuhan, takarannya masing-masing, ia dapat banyak, aku dapat sedikit, hilang hasad. Maaf pula aku marah dengan orang lain karena menganggap itu perbuatan Allah. Aman aku marah dengan makhluk sama aja aku marah dengan Tuhan, sampai marah gitu maksudnya. Hilang berataan apabila hatinya bersih. Yang kedua, ini dalil yang kedua. Faman taba min ba'dihi dzulmihi, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahim lagi. Artinya maka barang siapa yang bertobat sesudah kezalimannya, artinya sudah bertobat daripada berbuat maksiat tadi dan memperbaiki ulangannya, mau beramal ibadah, mau beramal baik lagi, maka bahwasanya Allah Ta'ala menerima taubatnya. Berarti ini bahasanya ciri-ciri Allah menerima taubat, mau beramal setelah bermaksiat. Itu ciri-ciri orang yang Allah terima taubat. Istilahnya kita bermaksiat nih, mbah mau maksiat tadi tiba-tiba hendak sembahyang, dipakai untuk sembahyang karena merasa banyak dosa, merasa banyak salah, aku akan sembahyang tobat misalnya. Nah, sembahyang tobat itu ciri-cirinya diampuni Tuhan. Ciri-cirinya diampuni Tuhan. Atau sembah maksiat mau bersedekah, ciri-ciri Allah ampuni. Nah, pokoknya intinya kesimpulan setiap kita berbuat salah, imbah tu istighfar, lalu berbuat baik, ciri-ciri itu Allah ampuni. Karena Allah berikan lagi taufik hidayah setelahnya berbuat maksiat. Berarti kan anugerah ngarannya. Allah berikan kebaikan setelah maksiat. Kita ini kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang lalai Tuhan. Tiba-tiba ingat, nah Allah ampuni dosa lalai. Karena ingat. Tapi lalai terus kadang mau ingat-ingat berdosa terus, lalai itu berdosa terus. Makanya jar guru khair apa? Orang yang kadang hendak menuntut ilmu 24 jam setiap hari berbuat dosa. Karena ada keinginan untuk menuntut ilmu, kuler menuntut ilmu. Setiap harinya berdosa jadi setiap harinya, setiap saat berdosa.
sampai ke mati dosa terus. Caranya supaya diampuni dosanya kada menuntut ilmu tadi, ia menuntut ilmu. Harusnya menuntut ilmu. Bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah dosa yang tidak cukup hanya dengan istighfar kepada Allah. Ini adalah dosa yang tidak cukup hanya dengan istighfar kepada Allah, memberi ampunan, tetapi harus ada aslaha wa aslaha, harus ada berbuat baik setelah itu, atau perbaikan baru kepada Allah, baru Allah mengampuni gitu. Sudah ada perbaikan dalam dirinya, mau berbuat baik baru Allah ampuni. Istilahnya Allah tunggu-tunggu nih. Mbak maksiat tadi sesuai istighfar, mau beramal baik atau kada? Amun kada, ada jadi Allah ampuni. Amun mau beramal baik, Allah ampuni dosa yang sudah dilakukannya, yaitu dosa-dosa yang ada sangkut paut dengan manusia. Contohnya seperti yang pertama, menggibah, menyambati orang, menghinakan, menyambati dengan sambatan yang hina. Satu kali menggibah itu, kita ini misalnya nih, ada orang berzina, ada orang pemaksiat, kita sambatinya, kita sambati ke lain. Artinya kita gibah si pezina tadi kepada yang lain. Aku melihatnya itu berzina gini macam-macam. Nah, satu kali kita menyambati orang berzina tadi, itu lebih parah dosanya daripada 30 kali berzina. Inya tadi melakukan dosa sekali narik berzinanya. Kita menyambatinya tadi 30 kali, lebih parah yang menyambati daripada yang bermaksiat. Jadi bukan sebenarnya ya, mungkin apakah kelakuan orang selama kita masih bisa memperbaiki orang itu, masih bisa dinasihati, ya mau kada kawa diam aja ya, tapi banyak pandir. Yang kedua memfitnah. Jadi kalau menggibah tadi apa? Harus minta ampun dengan yang digibah, atau paling kada kirimkan bacaan amalia atau fatihah kepada orang yang sudah pernah kita gibahi. Yang kedua memfitnah orang, menuduh orang yang kada baik. Yang ketiga mencuri. Yang keempat memperolok-olok orang lain, mengejek orang lain, menghinakan, meremehkan. Yang kelima riba dan lain-lainnya. Itu riba. Dosa-dosa seperti ini memerlukan aslaha atau memperbaikan berurusan dengan orang lain, karena bersangkutan dengan orang lain dosa-dosa itu. Siapa yang memperbuat dosa ini, maka selain memohon ampunan kepada Allah dengan istighfar, ia juga wajib harus memperbaiki diri, harus minta ampun dengan orang yang dizalimi. Yang ketiga, annahu man amila minkum su'an bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Artinya barang siapa berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, berbuat maksiat karena ketidaktahuan itu sebuah maksiat, karena tahu itu sebuah maksiat, wajar jadi gawi kan, karena tahu itu sebuah maksiat. Kemudian ia bertobat. Nah, kejahilan ini ada juga ulama mengartikan bijahalat ini bisa juga karena lalai. Ia tahu itu perbuatan maksiat, tapi kan diingat lagi itu maksiat, bisa juga gitu. Kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menerangkan bahwa siapa yang memperbuat suatu dosa agar diampuni, ia harus bertobat, wajib bertobat, dan juga aslaha, memperbaiki diri. Contoh dosa di sini yaitu pertama meninggalkan sholat fardu. Meninggalkan sholat fardu bahari. Nah, ini harus rajin lagi sembahyang 5 waktu. Coba kita pikir-pikir lah. Setiap saat Allah perhatikan kita. Kita hendak makan, Allah suapkan, Allah tolong untuk makan. Kita haus, Allah sediakan minum. Kita hendak belanja, Allah berikan rezeki berupa duit. Kita ngantuk, hendak guring, Allah guringkan. Ini badannya gerahan nih, hendak mandi, Allah mandikan. Istilahnya Allah kehendakinya supaya mandi. Artinya Allah tolong setiap saat. Mata ini berapa jam Allah buka. Udah buka, tadi pejamkan pulang. Itu Allah lah kerja di situ. Kalau perbuatan Tuhan di situ. Tapi kenapa masih kata ingat 5 waktu? Itu anehnya. Kenapa masih kada sembahyang? Masih aja kada mau sembahyang.
Sembahyang alhamdulillah, sembahyangnya berapa kali? 3 kali aja diam dia. Ada mau jadi diam tuh udah mau harus 5 kali. Wajib 5 kali. Ya sekurang-kurangnya kita nih mengingat bahwa sebanyak kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Masa cuma 5 waktu kita nyerahkan amal kedua kada sanggup. Alasan lapah, alasan sibuk, alasan ini itu. Kita lagi berabah nih, lapah begawi azan atau sudah masuk waktu kada mau sembahyang akhirnya dulu lah lapah awak lapah kan jawabannya kan alasannya datang orang mengatuk pintu bang apa aja aku lapah sudah nanya ulah nembayar hutang makanya 1 juta hari tuh hancap bergerak 1 juta hari yang bulan lalu deh ya 1 juta langsung Pak. Istilahnya mau ditelepon teman ikam di mana di pasar hendak semalah aku bawa siap-siap dulu tahan berhunda ke pasar mengambil hutang tadi 1 juta tadi bayangkan bebayi bergerak wudhu sembahyang kulir gimana Mbak berpikir karena bahasa orang Tuhan karena kan wa in walain kafartum inna azabi lasyadid itu dalilnya doang ada jauh-jauh siapa yang kufur lawan Tuhan kufur nikmat sudah diberikan hidup, sudah diberikan iman, sudah diberikan Islam, diberikan kesehatan, kada sembahyang juga kufur ngarannya. Inna azabi siap-siap azabku pedihnya Tuhan. Nah, urusan duit laju, paket datang laju membayar. Karena sabar lagi buka paket, sembahyang satu mat hanya buka paket, istilahnya kayak itulah. Tidak ada alasan kita sudah kenal lebih dulu udah. Di bawah itu masih ada sembahyang. Yang kedua, meninggalkan puasa. Sama puasa. Abang tahan banting, abang tahan apa namanya? Tahan timpas. Tapi abang tak tahan puasa deh aja. Dan periman apa gitu. Berpuasa seharian. Misalnya aku agama lain aja supaya kada ada puasaan. Agama lain tetap ada puasanya. Mohon agama di Bali itu agama apa? Hindu sekalian. 24 jam puasanya. Sanggup boleh 24 jam. Ini hanya 12 jam. Ada sanggup nah. Mungkin kita memang ada penyanggupan, bagus guring ya. Imbas sembahyang subuh, guring sampai zuhur sembahyang, guring pulang. Pas asar bangun. Mbak asar apa ngarannya itu? Ngebuburit lah ngarannya itu. Ngabuburit itu maksudnya melihat ngabuburit beginian, ngabuburit ngarannya. Hilang pahala puasa. Yang ketiga, meninggalkan zakat. Panen setiap 3 bulan sekali bagi orang yang ngarannya bakabun, niur. Karena apa zakat? Maksiat juga ngarannya. Yang keempat, menunda berhaji. Duit ada tapi kada hendak berhaji. Ini banyak ini nih. Umrah rajin, daftar haji kada hendak. Kenapa? Karena lawas ya. Karena lawas hanya berhaji bagus umrah duluan. Nah duit umrah berapa misal 35 ke 30. Sekitar itulah 25 sampai 30. Daftarkan 253 untuk haji sekalian. Meninggal kita karena sabar berhaji, titel kita berhaji. Umrah lain haji kan. Ya anehnya lagi wah ini ada umrah atau haji pakai leasing. Semalam udah kabar ada FVF menghendak umrah leasing ada berapa sebulan sebelum bayarnya itu haji gitu juga pakai leasing. Padahal dalil haji dan umrah apa manis tata'a ilaihi sabila apabila ada mampu ada kesanggupan dana dan sehat baru wajib berhaji. Amun dana kada wajib keluar haji. Maksudnya apa? Aman berhutang tuh dana tuh ada kan? Jadi ada dalilnya lagi. Nah, sebagian ulama ya bang, ulama kontemporer ngarannya. Boleh aja umrah kredit, umrah dileasingkan boleh, tapi syaratnya ada anggunan kabun misalnya. Nah itu dianggap berarti yang mampu diisi kabun. Nah nyarnya boleh umrah, ada aja alasannya. Berarti kan mampu, tapi hutang gimana sih? Nah,
Seseorang meninggalkan sholat atau puasa apabila hendak bertobat dari dosanya, maka selain mohon ampunan, ia juga harus aslaha, yaitu ia harus mengqadha apa yang telah ditinggalkannya. Oh, banyak yang diqadha nih. Zakat diqadha, puasa diqadha, sembahyang diqadha, banyak nih. Meninggalnya masih ada satu sembahyang yang kada diqadhanya, maka ibadah-ibadah lain kada diterima. Ada satu sembahyang yang kada sempat diqadha, bayangkan amun ribuan sembahyang belum diqadha lagi. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kan banyak sudah puasa bahari. 5 tahun yang lalu ada puasa ketinggalan 10 hari misalnya. 5 tahun yang lalu tuh. Belum lagi 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, anggaplah yang 5 tahun yang lalu ada 10 puasa yang sampai sekarang belum diqadha. Berarti berapa 5 tahun lah jadinya. Nah, 5 tahun. Nah, 1 hari ini mengqadha untuk 1 hari di bulan ya, 1 hari ini puasa mengqadha 1 hari yang 5 tahun yang lalu ditambah dengan 5 mud. 5 mud beras. 1 hari 5 mud beras. Berarti kalau 10 hari diqadha 10 mud. Nah, berapa lah banyak. Jadi amun yang membayar puasanya itu sekalian ngarannya bersedekah beras. Bawa karung. Mana? Sekarung beras, 2 karung beras. Duit pulang aja itu mbah hari kada sembahyang, Pak. Ibu sembahyang. Yang sembahyang aja belum tentu Allah terima. Nih yang rajaran itu sembahyang nih. Dari balik berakal sampai wah ini kada suka tinggalan sembahyang. Wallahu alam diterima Tuhan atau kada. Apalagi yang bahari kada sembahyang. Jadi sudahlah. Sedang-sedang dia qadha lagi sembahyangnya, dia qadha lagi puasanya. Jangan nunggu puasa yang akan datang sampai. Adapun pengakuan Allah yang ini tidak ada sangkut pautan untuk menggugurkan satu hukum perintah negara yang memperlakukan hukum Islam. Wallahu a'lam.